itu tadi nanti malam ya ngobrolnya. Oke kak, siap. Ih, nanti malam kan lu main sama gua. Apa sih? Itu kakak, itu kan bukannya yang gagal seleksi OSIS itu kan? Itu. Kapan terakhir kali kamu dapat Beneran, ini sama sekali gak ada yang peduli sama luka di setiap tubuh memikirkan aku. tentang apa yang akan datang. Kasian banget aku. Aku yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi, dan aku pun tak hadir. Maksudnya hidup di dunia ini gini-gini aja? Ya, bro, namanya juga hidup, benerin aja. Udahlah, kalau gak mau hidup mah mati aja sana. Stop kak! Kakak tahu nggak bedanya seratusan sama tahun 2000-an? Apa tuh? Ih, saudara bang, malu gue. Kakak jawab dong, jangan diem aja. Emang apa bedanya? Bedanya kalau tahun 1900-an kan ada Dilan sama Korea. Kalau tahun 2000-an ada kakak sama aku. Kalau aku jadi ketos, kayaknya aku bisa deket sama guru-guru. Terus aku bisa disegani sama banyak murid. Kamu lagi sendirian di sini. Kok si Cupu itu ngeliatin terus si Ajuar? Atau jangan-jangan dia suka? Ah, nggak mungkin. Mungkin dengan hal ini orang-orang akan lihat aku, terutama ibu. Maafkan aku ibu, karena ibu jadi kehilangan ayah dan aku gak bisa memenuhi setiap ekspektasi ibu. Maafkan aku ibu. Maafkan aku ibu. Jadi benar, saya sendiri. Ya, benar, saya sendiri. Excuse me,
pemanggilan seorang remaja perempuan yang diduga tewas tertabrak kereta api pada Rabu sore. Korban diketahui merupakan seorang siswi SMA berinisial T, berusia 17 tahun yang bersekolah di SMA 20 Senjakala. Menurut keterangan pihak kepolisian dari saksi mata, peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat saat kereta api melintas di jalur tersebut. Diduga kuat korban sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara menunggu di atas rel sebelum kereta melintas. Jadi merinding nih. Ibu. Bentar. Kalian pernah dengar lagi rumor Tiara tuh bunuh diri karena stres? Wah, emang bener? Yang mana? Kemarin gue dikejar sama si Tiara. Hah? Yang benar? Sumpah. Nih, cabut. Kemarin tuh Tiara bukan sih yang dari kereta api itu? Buset, bener kok. Hah? Maksud kalian sekarang Ya, menurut gosip sih begitu. Lu ngerasa gak sih si Ajwa akhir-akhir ini aneh banget? Iya, gue juga ngerasa tahu. Soalnya dia sekarang gak becus ngurusin organisasi. Ya udah, nanti malam kita ke rumahnya aja. Boleh? Bentar. Pimpin, ini di belakang ada Tiara. Mana? Gak ada. Gak ada sih. Kabur ah, ayo. Azwar. Kok gak jawab sih? Masa gak jawab? Aja. Kalian ngapain sih kesini? Lah, kok lu nanya? Biasanya kita kesini oke-oke aja. Udahlah, kalian pergi aja. Gue lagi stres. Ih, gak beres nih dia. Udahlah, Yupin pulang aja. Berapa harga yang harus gue bayar untuk satu hari dengan isi kepala yang tenang? Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh. Kamu, gara-gara kamu, ibu kamu mati. Kamu tau nggak? Hah? Kamu itu harusnya bisa memenuhi keinginan ibu kamu tuh. Tapi kamu ngapain? Sebenarnya kamu harusnya bisa berguna. Kamu harusnya tahu. Kamu berguna. Berpura menjadi kuat. Sungguh semua ini bom waktu memikul. Takut banget deh di sini. Lah, cuma ngerjain tugas doang. Pak, pasti nggak mau bikin anak kecil. Sama tak
hidup lagi. Kok cowok? Aku siapa? Apakah benar untuk kali ini Tuhan mendengarkan permintaan aku? Ternyata benar, di dunia ini setiap orang pasti punya masalah. Gak ada gunanya aku transmigrasi ke tubuh ini kalau ternyata tubuh ini juga hidupnya sakit. Gue mau cerita deh. Bentar. Apa? Gue kemarin tuh ngerasa kayak jiwa gue ketuker sama si Tiara-Tiara itu loh. Mana mungkin? Ngarang lo, mana bisa gitu? Sumpah, gue gak lagi ngarang cerita. Kayak badan gue, gak ada gue aja. Mungkin si Tiara-Tiara itu pengen nyampein sesuatu ke keluarganya, tapi lewat lo. Bisa jadi dia mau nyampein sesuatu. Iya. Investigasi. Jujur aja, ini fenomena yang baru bikin kamu. Ya, kantin, ya. Berapa harga yang harus gue bayar untuk satu hari dengan isi kepala yang tenang? Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah uang Gak ada hal yang bisa gue lakuin selain dengerin musik kebenaran. dan mencoba yakin bahwa semua terjadi demi kebaikan. Ketenangan, ia sangat jauh, hanya angan-angan. Apa sih dia? Ayah, ayah, tolong. Udah pulang kamu? Sebenarnya ada kegiatan sih, Pak. Gitu ya. Terus kalau sakit kan? Bisa begini. Enggak kuat ya. Aduh, kamu aja kuat. Kemudian kamu yang meninggal gitu. Terus apa kamu? Kamu mati biasa sini. Terus Engkau dewasa dan aku kian menua. Cintaku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Semua orang pikir aku kuat, tapi gak ada yang benar-benar lihat. Aku hancur, sama kayak kamu, Tiara. Mungkin ini satu-satunya cara buat lepas. Jangan lakukan itu. Siapa? Aku Tiara, yang pernah ada di tubuhmu, yang pernah memilih jalan ini, dan aku menyesalinya. Kenapa kamu? Karena aku tahu rasanya kesepian yang diam-diam membunuh, luka yang gak bisa dilihat mata. Aku pikir mati itu solusi, tapi aku cuma memindahkan sakitku ke tubuh lain, ke kamu, Ajwar. Tapi aku gak sanggup, aku capek. Kalau kamu manusia, dan manusia berhak sembuh. Kadang kita harus jatuh di tempat tergelap untuk menemukan cahaya yang paling tulus. Dan mungkin keselamatan itu bukan soal diselamatkan orang lain, tapi saat kita memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Terima kasih, Tiara.
Hai, aku Ajwar. Mungkin dari luar aku terlihat kuat, rapi, banyak teman, jadi ketua OSIS pula. Tapi mungkin juga gak banyak dari kalian yang tahu kalau di balik senyuman itu ada isi kepala yang tiap hari bergemuruh. Aku gak punya ibu. Dia pergi sejak hari pertama aku lahir. Katanya dia kasih hidupnya demi aku. Tapi entah kenapa kadang aku justru merasa bersalah, seolah-olah hidupku ini adalah utang yang gak pernah bisa lunas. Aku juga penyakitan. Kadang ini sering lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Tiap malam aku berperang bukan sama siapa-siapa, tapi sama pikiran sendiri. Aku enggak cerita ini buat dikasihani. Aku cuma pengen kalian tahu kalau senyum orang lain belum tentu artinya mereka baik-baik saja. Aku Ajwar dan ini ceritaku yang sebenarnya.